Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan membahas tentang karya seni rupa 3 dimensi. Oke, baik. Anggota kelompok ini terdiri dari 8 orang. Yang pertama ada Apridia Cahyani, Farhan Aufa, Kanaya Malika Amanda, M. Fikri Azizi, Muammar Zahran Rahdi, M. Zain Arif, Nazifa, dan Sakinah Putri. Baik, apa sih seni rupa 3 dimensi? Oke, seni rupa 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi atau volume. Berbeda dengan seni rupa 2 dimensi, seni rupa 3 dimensi mampu diminati dari berbagai arah. Ciri-ciri dari karya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama, karya seni yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, karya seni yang mempunyai volume dan menepati sebuah ruang. Yang ketiga, karya seni rupa yang bisa dilihat dari segala arah. Yang kelima, memiliki koordinat X, Y, dan Z. Yang keenam, frame memiliki layar yang sangat luas. Yang ketujuh, adanya efek cahaya. Dan yang terakhir, penggunaan warnanya lebih kompleks dan memiliki gradasi-gradasi warna. Konsep karya 3 dimensi. Konsep adalah gambaran awal tentang sesuatu atau disebut sebagai teori awal yang mendasari suatu kegiatan atau aktivitas. Terciptanya karya seni melalui beberapa tahap yang tidak dapat terpisahkan, yaitu sebagai berikut. Pertama, konsep seni yang berbeda dalam tahapan aktivitas jiwa. Proses pembentukan ide berasal dari penangkapan perasaan terhadap alam sebagai objek yang berinteraksi dengan pertimbangan cita dan rasa seni seseorang. Hal ini memunculkan ide seseorang untuk diekspresikan ke dalam karya seni. Yang B, proses ekspresi atau proses penuangan ide. Proses ekspresi atau proses penuang ide ke dalam wujud karya seni adalah memuat tentang kreativitas masing-masing seniman atau pencipta seni. Konsep seni rupa meliputi hakikat seni rupa, aspek-aspek karya seni rupa, dan ragam seni rupa. Konsep seni rupa berkembang sejalan dengan kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Aspek-aspek dalam seni rupa yang terdiri dari A, wujud dan isi dalam seni rupa, wujud atau fisioplastik dalam fasil konfigurasi dari permukaan dan sisi-sisi suatu bentuk yang dapat dilihat, diamati, dan diraba. Wujud dari karya seni rupa dapat berupa wujud visual saja atau paduan wujud visual dengan unsur bunyi dan unsur gerak. Isi atau ideoplastik adalah aspek ide atau gagasan atau tema atau makna dari bentuk karya seni. Isi atau makna suatu karya seni rupa sangat bergantung pada preferensi penikmat atau publik seni, maka dapat dibedakan menjadi makna denotatif dan makna konotatif. Berikut dapat dibedakan menjadi 2 jenis, bentuk beraturan dan bentuk tak beraturan. B. Media dalam seni rupa. Media berasal dari kata medium yang dapat diartikan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan kepada penikmat atau publik seni. Pokok soal dari suatu karya seni rupa adalah apa saja yang disajikan dalam karya itu. Dapat berupa ide atau gagasan, objek-objek alami, peristiwa atau kejadian-kejadian, tema, simbol, dan alegori yang terdapat dalam kerja seni rupa. C. Subjek dan material teknik dalam seni rupa. Dalam proses pembentukan suatu karya seni rupa, interaksi antara media dengan subjek matter dan material serta penguasaan teknik-teknik tertentu sangat penting dalam perwujudan suatu karya seni rupa. Penguasaan keterampilan teknik yang optimal adalah yang didukung dengan pengetahuan material meliputi bahan dan alat-alat yang dipergunakan dalam berkarya. Selanjutnya, bahan atau media. Yang pertama, bahan lunak merupakan bahan-bahan yang mudah hancur, dan bahan-bahan ini relatif mudah didapat dan juga membentuknya dapat dengan alat yang sederhana seperti pisau, silet, dan gunting. Contoh, kertas, karton, dan styrofoam. Yang kedua, bahan keras
merupakan bahan yang cara pembuatannya dengan cara dipahat. Contohnya kayu, batu, dan logam. Yang ketiga, bahan liat merupakan salah satu bahan karya 3 dimensi yang mempunyai sifat susah dibentuk. Contohnya tanah liat, gips, lilin, dan plastisin. Alat-alat. Mengenai alat mana yang sering dipakai, ini tergantung pada bahan dan karya apa yang hendak dibuat. Misalnya, alat pahat dan martil. Kedua alat ini biasa dipakai oleh seseorang yang ingin membuat patung. Alat-alat yang biasa digunakan saat berkarya seni rupa 3 dimensi sebagai berikut. Gunting, pisau, silet, amplas, bor, dan kayu alat membuat sir. Karya-karya 3 dimensi. Kriya. Kriya adalah seni yang dalam membuat karyanya menitik beratkan pada keterampilan tangan. Tetap memperhatikan fungsi untuk mengolah bahan baku menjadi bahan yang mempunyai nilai guna dan juga nilai estetis. Kriya dapat berbentuk sebuah karya dari tanah, batu, kayu, logam, ataupun kain. Patung. Patung adalah contoh karya seni rupa 3 dimensi paling mudah. Patung tergolong sebagai karya seni rupa karena dapat dilihat dari segala arah dan diraba bentuknya. Patung dapat dibuat dengan teknik memahat. Umumnya, patung dibuat dari kayu, batu, logam ataupun benda keras lainnya dan cenderung memiliki volume serta tekstur yang kuat dan keras. Berbentuk menyerupai binatang, manusia maupun bentuk lainnya. Contohnya pada kandi. Patung kayu lebih banyak dibuat di era modern. Selanjutnya ada keramik. Seni keramik adalah salah satu cabang seni rupa yang mengolah keramik menjadi karya seni tradisional maupun kontemporer. Kerajinan keramik sangat banyak dan mudah dijumpai pada perabotan rumah tangga seperti guci, vas bunga, dan lainnya. Kemudian ada arsitektur. Salah satu contoh karya seni rupa 3 dimensi dan cara pembuatannya hingga kini dan nanti akan selalu diterapkan adalah arsitektur. Contoh tersebut berupa seni untuk mendesain dan membentuk sebuah bangunan yang berguna dari beragam jenis material. Lalu ada batik. Kain batik dibuat menjadi hasil karya 3 dimensi yang sangat beragam, seperti baju, selendang, dan lainnya yang sifatnya terapan. Cara pembuatannya dapat dilakukan dengan beberapa teknik, seperti canting, lukis, dan tulis. Selanjutnya anyaman. Anyaman, tekniknya berupa merangkai bambu dengan pola tertentu yang nantinya dibentuk menjadi aneka barang berguna untuk rumah tangga. Seperti kursi anyaman rotan, tempat nasi dari anyaman bambu, dan lainnya. Benda hasil anyaman tersebut lebih banyak digunakan sebagai peralatan rumah tangga. Selanjutnya bordir. Karya seni bordir termasuk ke dalam seni kriya, sama seperti batik, anyaman, dan beberapa karya lainnya. Bordir dibuat dengan teknik yang juga unik untuk menghasilkan suatu kain dengan hiasan atau pola tertentu dengan tekstur timbul dapat dilihat serta diraba. Selanjutnya relief. Relief merupakan hasil karya 3 dimensi bernilai sejarah yang menggambarkan peristiwa kehidupan di masa lampau. Namun, relief tidak dapat dilihat dari berbagai arah, hanya dari 2 arah, yakni depan dan samping. Ciri khasnya berupa karya yang terbuat dari batu yang dipahat satu arah saja. Selanjutnya gerabah. Gerabah terkadang dapat disebut sebagai karya seni yang khas karena dibuat dengan teknik kerajinan tangan. Bahannya pun unik, yakni berasal dari tanah liat yang dipadatkan menggunakan teknik tertentu sehingga membentuk beberapa barang terapan yang berguna. Yang terakhir, mebel. Hasil karya seni 3 dimensi yang dapat dimanfaatkan untuk perabot rumah tangga sekaligus mempercantik desain ruang adalah mebel. Beberapa bentuk mebel yang bisa ditemui dimanapun antara lain seperti meja, kursi, lemari, dipan, kusen, dan lain-lain. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan atau ada kata-kata kami yang mungkin kurang berkenan.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.